Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini ya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Nah, terlebih dahulu seperti biasanya kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari diberi kelancaran, diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatilah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis tentang surat Al-Adiyat. Nah, kenapa surat Al-Adiyat? Nah, mungkin anak-anak bertanya, kok tidak sama dengan buku paket yang udah dibeli ya? Nah, jadi ini ada penambahan materi dari KMA 183. Nah, ini pembahasan selanjutnya yaitu tentang surat Al-Adiyat. Nanti untuk pembahasan selanjutnya, nah di belakang itu juga sama, masih mengacu pada buku yang anak-anak beli. Nah, ini cuma penambahan materi saja. Nah, ini tentang surat Al-Adiyat. Langsung saja kepada poin-poin yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah tentang surat Al-Adiyat. Yang kedua, lafal surat Al-Adiyat. Yang ketiga, arti dan terjemah surat Al-Adiyat. Dan yang keempat, kandungan surat Al-Adiyat. Nah, langsung saja tentang surat Al-Adiyat. Ini poin yang pertama. Nah, surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di Makkah. Nah, rata-rata surat Makkiyah itu suratnya pendek-pendek, termasuk surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat. Nah, surat Al-Adiyat ini merupakan urutan surat yang ke-100 di dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat ini diturunkan setelah surat Al-Asr. Dan nama surat Al-Adiyat ini diambil dari ayat pertama, wal-adiyati dhabha. Itu wal-adiyati, al-adiyat. Apa artinya? Yaitu berarti kuda perang. Nah, kemudian asbabun nuzul atau sebab-sebab mengapa surat ini diturunkan. Nah, pada suatu riwayat itu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah mengutus pasukan berkuda. Nah, akan tetapi setelah sebulan lamanya pasukan tersebut tidak ada kabarnya. Nah, maka turunlah Quran surat Al-Adiyat ini 1-5. Lebih tepatnya ini sebagai pemberitahuan tentang pasukan tersebut yang sedang bertempur melawan musuh. Nah, itu tadi sebab Allah menurunkan surat Al-Adiyat. Selanjutnya lafal surat Al-Adiyat. Nah, ini
kita akan baca bersama-sama surat Al-Adiyat. Anak-anak bisa membaca ikut bareng Pak Nafi, bisa membaca setelah Pak Nafi. Nah, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya tentang arti dan terjemah surat Al-Adiyat. Nah, ayat pertama, wal 'adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang, dabha dengan terengah-engah. Wal 'adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Nah, maksudnya itu Allah bersumpah menggunakan makhluknya, yaitu kuda-kuda perang yang berlari sehingga nafasnya itu terengah-engah. Fal muriyati qadha, fal muriyati, dan kuda yang memercikkan, qadha api. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga atau api. Nah, ketika kuda itu berlari, kemudian hentakan kakinya mengenai bebatuan sehingga memercikkan api. Fal mughirati, dan yang menyerang. Fal mughirati subha, pada waktu subuh. Nah, kuda itu menyerang di waktu pagi atau subuh. Fa'atharna bihi naq'a, fa'atharna, sehingga dia menerbangkan, bihi dengannya, naq'a debu, sehingga dia menerbangkan dengannya debu. Nah, ketika kuda itu berlari, kemudian dengan kencangnya dulu di padang pasir sehingga debu itu berterbangan. Kemudian fawasatuna bihi jam'a, fawasatuna, lalu ia menyerbu ke tengah, bihi dengannya, jam'a kumpulan atau musuh. Kemudian kuda itu menyerbu ke tengah-tengah musuh. Kemudian lanjutnya, innal insana, sesungguhnya manusia, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu sangat ingkar. Nah, maksudnya itu tidak berterima kasih kepada Tuhannya atas nikmat dan limpahannya yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga manusia itu lupa dan ingkar kepada Tuhannya. Kemudian ayat selanjutnya, wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala dzalika, atas demikian itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Wa innahu ala dzalika la syahid, dan sesungguhnya dia atas demikian itu benar-benar menyaksikan. Nah, nanti itu manusia pada hari akhir nanti itu akan menyaksikan sendiri semua perbuatannya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemudian ayat selanjutnya, wa innahu, dan sesungguhnya dia, lihubbil khairi, kecintaannya terhadap harta, la syadid, sungguh sangat. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, dan sesungguhnya dia kecintaannya terhadap harta sungguh sangat. Maksudnya sangat berlebihan terhadap mencintai hartanya. Nah, kebanyakan manusia itu
terlalu mencintai hartanya, kemudian juga menimbulkan sifat bakhil atau pelit. Ayat selanjutnya, afala ya'lamu, maka apakah dia tidak mengetahui, idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang di dalam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Nah, pastinya nanti manusia setelah meninggal, ketika sudah dikubur nanti pasti akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian wahusila, dan dilahirkan, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Wahusila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Maksudnya itu ditampakkan semua apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, nanti itu akan ditampakkan. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, pada mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti. Jadi Allah itu nanti itu teliti apa yang telah kita lakukan selama di dunia itu, nanti itu ditampakkan semuanya dan tidak luput satupun. Nah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, pun niscaya Allah akan membalas kebaikannya. Begitu pula perbuatan buruk, maka Allah akan membalas keburukannya. Kemudian yang terakhir, kandungan surat Al-Adiyat. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama, jadi dalam surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan. Nah, kemudian poin yang kedua, selain itu pada dasarnya manusia itu juga sangat cinta harta dan duniawi. Nah, kemudian yang ketiga, karena kufur nikmat dan cinta harta ini, manusia seringkali lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah maupun secara tindakan dengan berbagi. Nah, ketika manusia itu terlalu cinta dengan hartanya, kemudian sehingga menyebabkan manusia itu lupa untuk bersyukur dan bahkan tidak mau berbagi atau bakhil. Kemudian yang keempat, melalui surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang hari pembalasan. Nah, di ayat terakhir itu pada poin ayat yang ke-9 sampai 11 itu ya, tentang hari akhir. Nah, itu Allah memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, itu semua dibuka, baik dan buruknya nanti diperlihatkan atau ditampakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebihan tersebut. Nah, jadi pasti nanti Allah akan membalas segala perbuatan kita. Nah, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang tidak baik. Anak-anakku pasti tahu siapa ini. Yang suka film SpongeBob pasti tahu. Ini adalah Tuan Crab. Nah, ini sebagai contoh saja, seperti kita ketahui bahwasanya Tuan Crab itu sangat cinta terhadap uang. Nah, kalau tidak ada uang itu Tuan Crab itu gelisah, bingung gitu. Nah, kita jangan seperti Tuan Crab. Nah, kita boleh mempunyai uang, boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai kita berlebihan terlalu mencintai dunia sehingga menyebabkan kita lupa bersyukur kepada Allah
dan menyebabkan kita bakhil atau pelit kepada sesama. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada contoh yang baik. Nah, contoh yang patut kita tiru untuk selalu melihat ke bawah. Maksudnya melihat orang-orang yang lebih membutuhkan atau kekurangan di bawah kita. Kenapa? Agar kita itu selalu bersyukur dan tidak kufur nikmat dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibaratkan kalau kita jalan, kita itu harus fokus ke bawah, jangan terlalu menengok ke atas. Nah, kalau kita jalan terlalu menengok ke atas menyebabkan kita jatuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu dan janganlah melihat orang-orang yang di atasmu. Hal itu akan lebih baik bagimu agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.